Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Diary Fem yang merupakan rangkaian kedua dari acara Diary Fem tahun 2022 yang merupakan program kerja dari Adkesma BEM Kabinet Equila. Dan kali ini kita akan membawakan tema yang cukup menarik dan juga konsep yang baru ya, yang cukup fresh di tahun ini. Kali ini kita akan hadir dengan konsep podcast yang akan membawakan materi mengenai serba-serbi KKN. Dan di sini aku nggak sendiri, aku Noval Afif Sem 57 ditemani oleh narasumber yang cukup menarik kali ini, yaitu Bang Laonewan Reski Alhaq atau biasa kita panggil dengan sebutan Bang Eki ya, yang merupakan alumni juga nih dari program KKN di FEM-IPB yang kemarin juga udah mengadakan KKN ya Bang, dengan nama kelompoknya Merakit Sapit ya Bang, juga di sana diketuai oleh Bang Eki juga. Nah, Merakit Sapit ini apa sih Bang? Oke, Merakit Sapit ini sebenarnya nama kelompok. Jadi sebenarnya kalau ditanya artinya sebenarnya nggak ada arti yang pasti. Tapi intinya kita, karena merakit itu kan katanya berkonotasi positif ya, membangun gitu. Jadi kita pengen membangun Sapit. Selain itu juga ada tujuan lain sih. Kita kepingin branding di mana biar nama kelompoknya itu terkenang gitu. Karena mungkin banyak beberapa kelompok tuh namanya kayak misalnya KKN, nama daerah, terus nomor kelompok berapa gitu. Nah, dari kita tuh kepingin beda biar dikenal sama orang. Misalnya kalau KKN yang si ini apa sih namanya kemarin? Oh, ada namanya gitu kayak Merakit Sapit ya gitu. Jadi kita kepingin biar ada identik, biar ada sesuatu yang diingat gitu. Biar bagus juga gitu brandingnya. Oke, jadi berarti biar nggak mainstream ya Bang, yang sesuai sama kayak di kelompok-kelompok lain yang biasanya cuma nomor dan kelompok-kelompok gitu aja ya. Jadi Merakit Sapit ini juga bisa menjadi branding gitu ya bagi timnya Bang Eki. Nah, kemarin ini juga aku juga cukup mengamati gitu kalau materi atau topik KKN ini juga lagi hangat-hangatnya nih. Apalagi sekarang lagi ada film yang cukup trending ya, KKN Desa Penari. Ditambah lagi sekarang juga topik KKN itu makin diramaikan karena Angkatan 56 nih di IPB itu bentar lagi akan mengadakan KKN gitu. Jadi ini makin menghangatkan topik ini gitu Bang. Jadi topik yang kita bahas hari ini tuh pasti jadi topik yang sangat menarik gitu. Nah, aku juga sempat stalking di Instagram Abang gitu ya. Dan di sana ada postingan mengenai kalau Abang ini sempat KKN di Lombok gitu ya Bang. Nah, kalau di Lombok ini pemilihan lokasinya itu alasannya kenapa sih Bang? Kalau dari Abang sendiri? Oke, pemilihan lokasi dari Lombok sendiri itu sebenarnya yang pertama karena kebijakan dari IPB. Jadi KKN angkatan gua, angkatan 55 itu KKN-nya KKN domisili. Yang dimana pada saat itu tuh gua KKN itu kebetulan posisinya lagi di Lombok. Jadi belum diizinkan sama orang tua untuk balik ke Bogor gitu. Dan juga ya udah jadi memutusin ya udah kita KKN di Lombok aja gitu. Terus yang kedua karena memang walaupun gue udah lama ya dari SD di Lombok, tapi kayak ada beberapa daerah yang memang belum ke-explore gitu. Khususnya daerah Sapit tempat gue KKN ini juga, karena emang daerah ini nih punya potensi pemandangan yang bagus karena daerahnya itu ada di lereng timur Gunung Rinjani. Nah, jadi itu daerah yang bagus dan sampai sebelum-sebelumnya gue belum pernah eksplor ke sana, jadi kayak penasaran aja gitu kepingin KKN di sana, mumpung lagi di Lombok gitu. Jadi emang dua alasan itu sih, karena memang yang pertama kebijakan IPB, sama yang kedua kepingin eksplor daerah-daerah baru yang ada di Lombok kayak gitu. Oke, jadi walaupun Bang Eki ini KKN itu KKN domisili ya Bang, yang mana mungkin ada pembatasan dan sebagainya, tapi ternyata juga seru ya Bang, karena daerah Lombok ini daerahnya Bang Eki juga banyak juga namanya pariwisata dan sebagainya juga, merupakan daerah yang cukup menarik gitu ya di Indonesia untuk Lombok sendiri. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya ini aku penasaran juga nih Bang, kan kalau KKN itu ya basicnya memang pengabdian masyarakat gitu ya Bang. Nah, kalau pengabdian masyarakat atau program yang Abang sama tim jalankan di sana tuh apa aja sih Bang, dan programnya itu cara ngegali idenya seperti apa, terus apakah memang udah ada program di sana tinggal Abang melanjutkan atau memang ide yang fresh yang Abang bawakan di sana gitu Bang? Oke. Sebelumnya kalau
ditanya di Sapit Desa Sapit sendiri itu sebelumnya ada yang pernah KKN di sana atau enggak, itu sebenarnya ada gitu. Jadi tapi kalau dari IPB emang belum ada. Jadi kita jadi kelompok pertama yang anak IPB yang KKN di sana. Tapi kalau misalnya kayak universitas-universitas lain yang ada di Lombok itu kayak Universitas Mataram, UIN Mataram dan sebagainya, itu emang udah pernah KKN di sana kayak gitu. Nah, jadi ini jadi hal yang baru bagi IPB. Nah, kalau terkait dengan penentuan program kerja itu memang kita lakuin survei. Jadi kita jauh-jauh hari, sebulan atau enggak kurang lebih 1,5 bulan sebelum dilaksanakan KKN kita ngelakuin survei dulu. Gue bareng teman-teman, saya datang ke desa, ketemu sama perangkat desa, ketemu sama masyarakat desa, menanyakan terkait dengan 2 hal sebenarnya, terkait dengan potensi dan juga masalah-masalah apa yang ada di desa tersebut. Karena biasanya nih teman-teman kalau mau buat program harus berangkat dari situ gitu. Jadi nggak asal buat program ya udah gue mau buat ini karena gampang gitu, enggak. Jadi harus ngelihat dari potensi sama masalah yang ada. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol kayak sama warga, sama perangkat desa, terus ngelihat berbagai data juga, data-data yang ada di desa gitu, kita memutuskan dari kelompok gua kemarin fokus ke 3 sektor gitu, ke 3 sektor. Yang pertama ada sektor pariwisata. Oke. Nah, ke sektor pariwisata ini karena sebelumnya memang di sana udah punya destinasi pariwisata gitu. Jadi ada namanya Bukit Paljepang. Di Bukit Paljepang itu ketinggiannya kurang lebih di sekitar 2000-an. Jadi 2000-an mdpl. Tapi kalau di Lombok tuh ketinggian 2000 tuh namanya bukit gitu. Belum. Jadi gunungnya tuh soalnya harus 3000-an gitu. Gunung Rinjani itu 3000-an kayak gitu. Nah, jadi kita tuh kemarin fokusnya itu ke pariwisata berbasis digital. Jadi kita ingin kayak ibaratnya outputnya kemarin tuh kalau gue kemarin ngebuat majalah gitu, buat majalah. Terus juga sektor kedua itu kita ada di lingkungan. Jadi kita fokus ke lingkungan terkait dengan pembuatan kompos gitu, pembuatan kompos dari limbah pertanian kayak gitu. Terus juga yang ketiga itu fokusnya ke pertanian. Kita fokusnya ke budidaya kopi karena memang di daerahnya kan di lereng gunung ya. Yeah. Dimana itu cocok banget untuk nanam kopi gitu. Karena daerahnya dingin jadi punya potensi kopi. Jadi kita fokus ke 3 sektor, ada pariwisata, lingkungan sama pertanian kayak gitu. Oke, jadi tadi juga program yang dibawakan sama Bang Eki dan tim juga cukup menarik ya Bang. Tadi ada dari 3 sektor yang outputnya itu dalam bentuk majalah, terus ada budidaya kopi dan lain sebagainya. Itu juga pastinya cukup membantu ya untuk masyarakat sekitar sana dari KKN yang telah diserahkan oleh Bang Eki dan kawan-kawan gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin Indonesia nih Bang, itu kan kita tahu kalau Indonesia itu banyak suku, banyak ragam bahasa gitu, dan adat juga adat istiadat ya. Kalau di daerah Abang sendiri gitu, di daerah KKN-nya, itu ada nggak Bang cara sosialisasi yang misalnya beda nih dari yang Abang lakuin sehari-hari gitu? Ada nggak yang misalnya kayak, oh ini adat yang baru nih buat gua gitu misalnya, dan juga buat tim gitu Bang? Ada nggak kira-kira Bang? Oke. Sebenarnya kalau adat yang benar-benar baru nggak ada ya, karena balik lagi karena memang kita KKN-nya KKN domisili, di mana emang kita udah lama tinggal di sana, dan juga mengenal daerah sana, jadi mengenal budaya di sana. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar-benar baru. Tapi walaupun bagi gue sendiri, karena sebenarnya gue bukan asli banget dari Lombok. Jadi dari gue sendiri itu sebenarnya lahir di Bima. Jadi Bima itu di NTB juga, Nusa Tenggara Barat juga. Tapi karena NTB ini punya 2 pulau, ada Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, gue tuh lahir dari daerah di Pulau Sumbawa gitu. Nah, jadi ini jadi hal baru juga sebenarnya bagi gue sendiri untuk budaya yang ada di Lombok gitu. Nah, kalau karena di kelompok KKN gue juga itu nggak hanya orang Lombok aja. Jadi ada nyasar satu orang dari Sumedang, itu namanya Ryan, ketua BEM Fautan 2021. Okay. Dia juga ikut KKN gitu, KKN di Lombok gitu. Nah, dari yang dia dapetin sih emang ibaratnya jadi sesuatu hal yang baru banget lah. Bayangin kayak orang Sunda datang ke desa yang ada di Lombok, yang dimana mayoritas di sana tuh memang menggunakan bahasa daerah gitu. Jadi ada lumayan lah kalau gua ngelihat dia untuk ngomong dengan mengerti bahasa Sasak. Kalau di sana kan nama bahasa Sasak itu lumayan jadi hal baru lah bagi gue sendiri pun sebenarnya hal baru, karena memang bukan asli banget orang Lombok, jadi bukan asli orang Lombok tapi sebenarnya rantau juga di Lombok, tapi emang tinggal karena orang tua
ibaratnya kerja di Mataram di Lombok, jadi ya ibaratnya tinggal udah lumayan lama sih, tapi bukan orang asli Lombok kayak gitu. Oke. Tadi kan berarti yang abang sebut juga ada dari Fahutan juga dan sebagainya ya. Itu aku angkatan 57 nih bang. Jadi nggak tahu juga nih KKN bentuknya kayak apa sih. Nah berarti diperbolehkan ya bang, atau memang sebenarnya diperbolehkan juga buat satu fakultas aja gitu bang? Apa memang diwajibkan untuk beda fakultas gitu bang, untuk pemilihan timnya sendiri? Oke. Sebenarnya kalau mengikuti anjuran dari LPPM sih itu diusahakan untuk berbagai macam fakultas gitu. Berbagai macam fakultas dari jadi anggota kelompok. Karena kenapa alasannya? Karena biar program kerja teman-teman tuh nggak monoton gitu. Mungkin kalau anak-anak FEM aja kan mungkin banyak berbau ekonomi gitu kan. Berbau ekonomi atau ke UMKM aja dan sebagainya. Padahal balik lagi ke potensi yang ada di daerah tersebut. Kalau misalnya UMKM yang nggak ada dan sebagainya, tapi banyak ke pertanian kan bingung juga kan. Kalau misalnya cuma anak FEM doang kan. Nah, jadi makanya kalau kemarin kebetulan kelompok gua itu tim Rakyat Sapit itu terdiri dari banyak banget fakultas gitu. Jadi ada dari Fakultas Pertanian, ada dari FKH, FPIK nggak ada kita, FAPET juga nggak ada, tapi Fahutan, FMIPA, FEM itu ada gitu. Kita emang dari berbagai macam fakultas. Nah jadi itu membantu banget sih sebenarnya. Jadi lebih baik emang punya kelompok itu yang berbagai macam fakultas. Karena biasanya tuh suka ditanyain gitu tuh sama orang-orang di desa, banyak hal-hal random yang sering ditanyain gitu. Karena kan mereka kayak mikir wah ini anak-anak udah kuliah jauh-jauh ke Bogor nih gitu. Jauh-jauh ke Bogor pasti punya banyak ilmu gitu. Maksudnya banyak sekarang di sana banyak petani juga kan. Jadi menanyakan kayak misalnya gimana kalau misalnya mengoptimalkan misalnya tumbuhan-tumbuhan yang ibaratnya kayak udah layu dan sebagainya, ini cara budidaya gimana. Jadi sebenarnya bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan random dari warga yang dimana kalau kita cuman satu fakultas tuh kayak agak susah untuk menjawab itu gitu. Jadi emang lebih baik untuk ibaratnya sesuai anjuran dari LPPM aja gitu, kayak multi fakultas lah di kelompoknya gitu. Oke, berarti untuk pemilihan kelompok sendiri disarankan buat beda-beda fakultas ya bang? Bener-bener. Nah, jadi kan tadi ada abang ini kalau yang di daerah waktu COVID kemarin kan memang KKN-nya domisili ya bang. Nah itu sebenarnya kalau dari abang sendiri itu cukup meringankan atau justru kayak kesana membatasi nih bang? Oke, sebenarnya ada plus minusnya sih. Ada plus minusnya KKN domisili. Yang pertama plusnya karena memang kita plusnya itu karena memang kita udah mengenal gitu. Udah mengenal, jadi untuk survei juga nggak perlu repot-repot kan. Bayangin kalau misalnya daerahnya jauh, terus kita mau survei beberapa kali, lumayan juga budgetnya. Karena memang budget yang diberikan oleh LPPM juga nggak besar sebenarnya. Jadi nggak terlalu besar budget yang diberikan, jadi agak makan banyak budget gitu kalau kita misalnya harus pergi survei ke daerah yang jauh gitu. Nah tapi kalau dengan KKN domisili kan bisa ditempuh lah, pakai motor juga bisa gitu kalau di daerah. Nah tapi minusnya adalah mungkin kita jadi nggak terlalu banyak mengenal hal-hal baru dan juga teman-teman baru sih. Jadi soalnya kan daerahnya kita ibaratnya kayak dari kelompok aku sendiri tuh ada yang sesekali pulang juga gitu, pulang ke rumah kayak misalnya karena emang deket gitu. Jadi kayak seakan-akan ya udahlah KKN cuman kayak tambahan gitu. Padahal kan kalau kita misalnya KKN-nya jauh, otomatis kita ya pulang pun mikir kan ya, kayak pulang pun mikir kayak astaga nih berapa budgetnya. Jadi mau nggak mau kita bersosialisasi dengan warga di sana, kita juga kayak ketemu sama orang-orang baru, kelompok-kelompok baru, teman-teman baru dan sebagainya gitu. Jadi memang sebenarnya ada plus minusnya, tapi ya balik lagi ke kita menyesuaikan dengan keadaan kan, karena kita juga nggak tahu kan itu tiba-tiba ada KKN domisili karena emang ada COVID gitu. Jadi untuk nanti mungkin untuk teman-teman 56 ya dipilih aja, banyak-banyak berdoa, mana takdirnya kan nggak tahu kan, nanti ada yang KKN domisili sama ada yang KKN dipilih IPB kayak gitu sih. Oke, berarti tadi ada plus minusnya ya bang untuk KKN domisili sendiri. Nah kalau aku nanya nih bang, kira-kira ada nggak bang kalau misalnya abang dikasih kesempatan buat KKN yang biasa gitu, yang normal ya, abang ada nggak satu daerah yang memang abang interest ke sana, punya ketertarikan dan kayaknya gue mau KKN di sini nih gitu? Ada nggak bang kira-kira? Oke, sebenarnya dulu tuh sempat kepikiran juga kayak kepingin banget kayak KKN di daerah di Jawa Tengah kayak Wonogiri, Wonosobo atau
Dieng kayak gitu. Karena berarti ke daerah-daerah pegunungan lah, daerah-daerah yang tinggi, atau mungkin kalau Jawa Barat mungkin ada Garut ya gitu. Jadi Sukabumi atau apa, mungkin dia di daerah-daerah yang dingin, karena memang dari gue sendiri tuh lebih senang ke daerah-daerah yang apa ya, pegunungan lah gitu. Karena walaupun di Lombok banyak pantai juga ya, tapi emang lebih seru gitu kalau di daerah-daerah pegunungan. Jadi emang udah apa ya, udah ngomong pengen kalau milih pilihan pertama, kedua, ketiga pengen ke daerah sana gitu. Tapi ya memang karena takdirnya angkatan gua tuh takdirnya domisili, jadi ya terpaksa harus di Lombok, walaupun di Lombok juga dapatnya daerah gunung kan, ya alhamdulillah juga sih kayak gitu. Oke, jadi di daerah pegunungan ya, mungkin di Wonosobo, Wonogiri dan sebagainya, itu juga lumayan cocok nih sama di feeds-nya Bang Eki sendiri gitu ya di Instagram. Aku sering banget ngeliat postingan-postingan Bang Eki tuh mendaki gunung dan sebagainya gitu. Jadi memang cukup sesuai gitu ya untuk minatnya sama Bang Eki. Nah, dalam menghadapi KKN ini Bang, buat jalanin program dan lain sebagainya, itu ada nggak Bang kendala-kendala yang kayaknya ini berat banget gitu buat Abang dan kawan-kawan gitu dalam menjalani dan melaksanakan program yang Abang buat di daerahnya gitu Bang? Oke, sebenarnya untuk kendala itu balik lagi karena memang target kita melakukan pengabdian itu adalah ke masyarakat desanya langsung. Jadi target kendalanya biasanya dari masyarakat desanya sih. Jadi kita memang harus kayak ibaratnya mengenal gitulah karakteristik dari masyarakat desanya kayak gitu. Karena kalau kemarin sih aku sempat terkendala kayak aku kan mau ngadain kegiatan sosialisasi terkait dengan pembuatan pupuk kompos dari sampah organik. Jadi sampah organik dan sampah rumah tangga gitu. Jadi ya, nah di mana itu tuh kemarin dari kelompok gua tuh ngadain sosialisasi di pagi hari, dan targetnya tuh adalah kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Sapit itu sendiri. Nah pada saat itu tuh kita ngadain pagi, tapi dari kelompok taninya tuh yang datang tuh dikit gitu. Nah setelah diberikan saran oleh perangkat desa, sebenarnya kalau ngadain sosialisasi ke petani tuh jangan sampai di pagi hari, karena balik lagi petani kan di pagi hari tuh ya sibuk di lahannya kan, sibuk di lahannya, dan memang baru free tuh misalnya di sore ke atas lah gitu, misalnya menjelang maghrib atau setelah maghrib. Jadi disarankan itu. Jadi emang ada beberapa kendala yang memang kita belum terlalu tahu gitu, paham terkait dengan karakteristik dari audiens atau orang yang mau kita berikan apa terkait dengan materi gitu. Terus juga tapi kalau sebenarnya nggak ada terlalu kendala berarti, karena memang balik lagi sih pintar-pintar kita juga untuk ibaratnya mengambil hati dari perangkat desanya. Karena balik lagi karena kalian teman-teman sebelum melakukan KKN pasti harus izin dulu gitu. Ntar ada penerimaan dulu. Biasanya kalau di desa tuh pasti kita nanti ada upacara penerimaan di kantor desa. Jadi mau nggak mau kita harus ibaratnya, dan juga nanti yang kasih nilai itu perangkat desa. Nah jadi teman-teman tuh kalau bisa mendapatkan hati juga dari perangkat desanya. Jadi jangan macem-macem, terus ikut membantu juga gitu. Jadi sebenarnya nggak ada terlalu kendala berarti sih. Palingan ya di masyarakatnya aja gitu. Yang kita butuh pendekatan yang lebih jauh lah. Khususnya mungkin kalau misalnya teman-teman di daerah yang baru, bahasanya kan harus belajar bahasa sana gitu. Bisa aja mereka kurang familiar dengan bahasa Indonesia kayak gitu sih. Oke, berarti kendalanya sendiri lebih ke kita juga harus menyesuaikan program yang kita bakal jalanin sama kebiasaan di masyarakat ya Bang, dari segi bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, aku tarik sedikit nih Bang ke tim Abang ya Bang. Ini kan tadi juga disebutkan kalau memang dari berbagai fakultas ya Bang. Nah itu cara ngebondingnya itu seperti apa sih Bang? Oke, sebenarnya kalau ngebondingnya itu kita nggak punya cara khusus ya. Tapi balik lagi karena kebetulan alhamdulillah KKN yang gue laksanain itu pakai posko. Jadi kita dikasih rumah sama perangkat desa, jadi kita tinggal di sana ya, kita sewa juga, harganya murah lah kayak gitu kan, nggak mahal-mahal amat. Nah di mana kita 40 hari bareng-bareng di sana gitu. 40 hari bareng-bareng. Jadi tiap hari itu pasti tiap malam itu kita ada rapat. Jadi ya rapat kecil-kecilan lah. Rapat kecil-kecilan kayak besok tuh kita mau ngapain gitu. Besok kita mau ngapain, kita harus ketemu siapa. Kalau misalnya banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanain, berarti kita coba untuk bagi-bagi. Misalnya 3 orang nih kita ketemu kepala desa, 3 orang ketemu petani, 3 orang kita mencari pupuk, bukan mencari limbah pertanian kayak gitu. Jadi kita bagi-bagi tim. Jadi kita juga buat timeline tuh di awal tuh, kita rapat juga, kita buat timeline semuanya. Jadi
sebenarnya kegiatan-kegiatan kecil-kecil kayak gitu tuh yang bisa jadi bonding gitu. Terus juga kita tuh kayak sepakatin gitu di awal kayak mungkin Sabtu Minggu kita libur lah. Kita Sabtu Minggu kita libur, kita free, kegiatan nggak ada. Kita komunikasiin juga pihak desa. Dimana kita tuh biasanya ngisi dengan kita jalan-jalan gitu. Kita jalan-jalan kemana, Sabtu Minggu tuh kita harus jalan-jalan gitu. Terus misalnya Senin baru kita mulai lagi. Jadi biar nggak monoton gitu, nggak hanya ya udah kita nggak hanya kegiatan di desa doang, tapi kita ada jalan-jalannya biar nggak stres juga gitu. Terus juga ya itu kita makan bareng, kita ikut kegiatan-kegiatan di desa bareng juga kayak gitu. Jadi bondingnya dibuat secara otomatis gitu sih biasanya. Apalagi kalau pakai posko tuh apalagi lebih dapat sih bondingnya. Kecuali mungkin kalau cuma pulang KKN terus pulang ke rumah tuh kayak kurang dapat sih kayak gitu. Oke, jadi buat Famers 56 juga nih yang bakal sebentar lagi ngadain KKN ya. Itu tadi juga bisa diikutin ya. Kalau misalnya buat dalam mengadakan internalisasinya atau lain sebagainya itu juga bisa banget diikutin sama Famers 56 nih. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini mengenai kesan ya Bang, kesan ataupun ada kejadian yang memorable yang misalnya Abang pernah alamin gitu di selama KKN. Terkait dengan kayak momen-momen memorable tuh sebenarnya banyak sih. Kalau mau diceritain semuanya ini kayaknya sampai malam juga kayak nggak kelar. Karena memang benar-benar memorable banget dimana kita 40 hari bareng-bareng. Tapi yang paling memorable sebenarnya yang memorable dan agak pengalaman baru sih bagi kita tuh pada saat karena kan kebetulan terkait dengan KKN gue kemarin tuh berbarengan sama pemilihan kepala desa. Dimana pada saat pemilihan kepala desa tuh kita diminta bantuan tuh siang-siang. Jadi dapat telepon dari Pak Sekdes kemarin nelpon kayak Pak ini Mas Reski ini bisa ke kantor desa nggak? Dia bilang mau ngapain Pak? Oh iya nih kita bakal ada debat calon kepala desa. Nah ini minta bantuan untuk bantu live streaming dari debat paslon. Jadi live streamingnya di Facebook. Jadi kan karena memang kayak misalnya kan kemarin tuh masih COVID kan, masih suasana COVID yang dimana nggak bisa kumpul semua. Jadi pada para masyarakat desa itu yang mau nonton debat itu bisa langsung akses di live di Facebook kayak gitu. Nah karena memang ada kendala, berarti kekurangan sumber daya dari pihak desanya, jadi kita diminta bantuan untuk membantu gitu. Itu jadi hal yang baru, kita jadi admin live Facebook lah kayak gitu. Jadi itu jadi hal baru lah bagi kita gitu. Terus juga karena kebetulan dari gue sendiri kan latar belakangnya tuh dari Fakultas Ekonomi ya. Nah jadi sebenarnya kurang terlalu tahu gitu kalau ditanya terkait dengan misalnya kayak kemarin tuh dapat hal baru terkait dengan pembibitan kopi. Jadi gimana terkait dengan budidaya kopi itu jadi hal baru banget bagi gue pribadi gitu. Jadi itu jadi berarti kita sebagai salah satu salah satu alumni yang mau menjadi alumni dari ini ya, dari pertanian. Nah jadi kita sebisa mungkin tahu gitu terkait dengan pertanian. Jadi di KKN itu gue banyak belajar lah dari anak-anak dari Fakultas Pertanian kayak gitu. Terus momen-momen lainnya juga sejalan-jalan bareng gitu tuh jadi sesuatu yang baru banget lah kayak gitu. Terus juga ikut acara-acara adat di sana juga itu jadi pengalaman baru juga sih bagi kita. Terus kayak diajak ngopi malam-malam sambil menikmati dinginnya Desa Sapit juga sama dari Pak Kepala Dusunnya itu jadi hal yang baru banget lah, hal yang jadi momen banget lah selama KKN kayak gitu. Oke, jadi memang banyak banget ya kejadian-kejadian menarik yang bahkan nggak kita duga gitu sebelumnya ya Bang, dari kita nggak hanya sekedar menjalankan program tapi juga ada kejadian-kejadian yang mungkin agak random ya Bang, kayak tadi kayak tiba-tiba ada pemilihan, ada debat dan lain sebagainya, itu juga cukup unik ya Bang dialami di daerahnya Abang. Nah, untuk akhir nih Bang, ini udah menjelang akhir pembicaraan kita pada hari ini, itu ada nggak sih Bang tips and trick gitu Bang, yang Abang bisa kasih sekaligus ngasih closing statement nih Bang buat Famers 56 dan juga yang Famers lainnya nih Bang buat nanti yang mau melaksanakan KKN gitu Bang. Untuk kalau dibilang tips and trick sebenarnya ini sih untuk teman-teman
sebisa mungkin internalisasi sebelum datang ke desa. Karena kan biasanya kalau teman-teman itu pengumuman itu nggak deket-deket KKN sih biasanya. Jadi sebelum-sebelumnya juga udah diumumin. Sebisa mungkin tuh mengenal teman-teman. Karena balik lagi kalau misalnya ini bakal, kalau kecuali nanti teman-teman nggak KKN terus pulang ke rumah ya. Misalnya teman-teman ngeposko, jadi sebisa mungkin untuk mengenali dulu lah, ada bonding dulu lah, jalan-jalan bareng atau survei bareng dan sebagainya itu penting banget gitu. Karena takutnya nanti teman-teman biasanya tuh emang cerita-cerita KKN kan banyak yang berantem-berantem gitu kan. Kalau soalnya dosen-dosen tuh sering cerita gitu kayak misalnya mereka KKN-nya tuh ada berantem sama teman kelompok. Karena kan balik lagi nih teman-teman nanti kayak contohnya misalnya kayak nyuci piring sendiri, terus misalnya mungkin ada yang masak, ada yang misalnya nyari bahan, ada yang buang sampah, ada yang bersihin depan halaman posko dan sebagainya itu pasti jadi hal-hal yang kalau ada aja orang-orang yang mager terus ketemu sama orang-orang yang nggak bisa lah ini kok dia tidur mulu, pasti ada cekcok sebelum kenal. Jadi teman-teman kalau bisa sebelum kayak misalnya sebelum langsung terjun ke tempat KKN-nya sebisa mungkin tuh internalisasi dulu gitu, internalisasi bareng teman-teman. Terus juga sebisa mungkin kenalin potensi terus juga masalah yang ada di desa tersebut dan juga kenalin juga perangkat desanya gitu. Karena ada beberapa cerita teman-teman dari gue sendiri tuh kayak kurang dapat support gitu loh dari perangkat desanya. Jadi perangkat desanya sibuk, mereka juga bingung mau ngapain. Mereka juga bingung kalau tiba-tiba datang ke warga kan. Jadi ibaratnya teman-teman tahu prosedur dulu lah, kayak misalnya izin dulu ke kepala desa, terus bisa dapetin hatinya dulu dan sebagainya gitu. Nah jadi penting itu untuk teman-teman. Terus juga penting untuk teman-teman nggak usah terlalu kayak ibaratnya berekspektasi tinggi gitu loh. Soalnya takutnya nanti kalau teman-teman terlalu menjanjikan ke desanya kayak misalnya saya nanti bakal membuat ini, nanti dari bapak-bapak atau ibu-ibu saya akan ajarkan ini. Nah itu hati-hati dengan ekspektasi itu teman-teman. Takutnya nanti orang-orang desanya sangat berharap gitu loh ke teman-teman kayak, wah ini ada datang anak IPB nih, orang pertanian nih pasti paham nih kayak gini-gini. Jadi hati-hati juga teman-teman sama ekspektasinya. Jadi santai aja. Jadi buat program yang ibaratnya gak usah terlalu muluk-muluk gitu, gak usah terlalu wah-wah banget. Tapi yang penting bisa selesai, bisa teman-teman ngasihnya cuma, apalagi kan teman-teman cuma 40 hari gitu. Kecuali teman-teman mau mungkin lanjut KKN-nya gitu kan, KKN lama 2 tahun 3 tahun ya silakan gitu. Tapi teman-teman dijaga lah ekspektasinya, jangan sampai terlalu membuai ke masyarakat desa. Takutnya hal-hal yang kayak gitu tuh buat masyarakat desa kayak mageran nih orang-orang KKN palingan cuman ngasih ini doang terus pulang kayak gitu tuh, hati-hati juga kayak gitu. Jadi diperhatiin gitu. Santai aja, jadi dinikmatin, enggak usah dibawa beban terus. Jadi intinya mikir gimana ngebangun tim nih, yang penting nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang marah-marahan, nggak ada yang sampai berantem itu. Bisa dibilang buat tim yang solid lah kayak gitu, biar seru kayak gitu. Itu sih. Jadi yang paling penting juga ya teman-teman, ini juga membonding tim kita sendiri. Karena kalau kita mengerjakan program kerja selama 40 hari atau lebih, itu pasti kita butuh kerja sama tim yang baik. Kita punya tim yang baik juga pasti akan enak buat diri kita juga. Jadi buat Famers 56 atau juga Famers yang lain, itu juga kita harus membonding tim ya. Untuk melaksanakan KKN ini harus diawali dengan bonding tim dulu, lalu lanjutkan dengan mengenali daerahnya dan sebagainya, juga sangat-sangat krusial sekali dalam pelaksanaan KKN. Mungkin itu aja Bang untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bang Eki yang telah menyempatkan hari pada hari ini. Mungkin sekian Diari Fem, podcast Diari Fem yang pertama dan juga rangkaian dari Diari Fem 2022. Mungkin dari saya Nova Rafif Fem 57 dan juga Bang Eki Fem 55 ya Bang. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.